Halo teman-teman, selamat datang di channel Pastor Yosi. Malam ini sedikit spesial, mohon maaf pakaiannya agak Sporty. sport apa nih? Sporty Ya, karena memang panas ini di satu tempat lah, di mana-mana di antah berantah. Kita tidak sendiri di sini, ada juru kamera itu. Coba nganggup dulu kamera. Nah itu ada Made di situ yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari umat untuk saya tidak sendiri. Ada dua teman saya di sini. Ada Pastor Ferry di ujung dan juga ada kakak kita Pastor Maing. Wah, oke, punya sedang menikmati kopi luar biasa. Nah, kita akan bincang-bincang singkat aja malam ini, bincang-bincang singkat karena ini udah jam 12. Jadi kita mau tidur sebelum kita lanjutkan. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin langsung kita minta. Siapa dulu jawab nih? Yang paling tua nih biasanya nih, suka duka paling tua nih, banyak suka dukanya. Kalau yang muda nih belum. Pastor Maing. Suka duka menjadi seorang imam ya, seorang pastor. Selama kurang lebih 15-16 tahun menjadi imam, menjadi seorang pastor. Saya lebih banyak mengalami suka. Duka yang bagaimana rasa-rasanya ya sebagai manusia lebih pada ya hal fisik lah, atau duka ketika sakit atau mungkin ketika merasakan jatuh dari kendaraan ketika melayani umat, ya paling hal-hal fisik yang membuat duka, tetapi secara batin, secara psikis penuh dengan sukacita. Ya. Duka. Lebih pada sukacita ya. Sukacita, enjoy. Dan menjadi pastor sangat-sangat bagi saya pribadi, sukacitanya itu yang lebih terasa menyelimuti seluruh kehidupan ini. Nah, untuk sementara kira-kira seperti itu. Selama 15-16 tahun lebih banyak mengalami sukacita. Ini kalau menghadapi umat yang bandel gimana, Pastor? Kalau menghadapi umat yang bandel, saya punya satu. Nah, ada nggak sih umat yang bandel tuh, ada nggak sih? Umat yang bandel yang bagi saya tidak ada. Lebih pada soal prinsip, berbeda prinsip, tetapi berbeda prinsip juga punya kenikmatan tersendiri kalau itu digali, diorek lebih dalam. Ya. Itu. Ya. Itu kira-kira dari saya. Oke lah, mungkin dari Pastor Maing begitu ya. Mungkin dari Pastor Ferry, tadi kita lupa tanya usia imamatnya ya. Pastor Maing sudah 15 tahun menjadi pastor di imam diosesan di Keuskupan Sanggau. Gitu. Pastor Ferry berapa tahun menjadi imam diosesan di Keuskupan Sanggau? Dan suka dukanya suka dukanya tadi pertanyaan dari umat nih. Ngikip nih pertanyaan Made. Saya 13 tahun. 2010 kita habiskan dan sekarang 2023 ya sudah 13 tahun. Dan bagi saya bukan suka duka, lebih pada kita menikmati atau tidak, itu saja sih. Sayur pepaya yang pahit pun kalau kita menikmatinya enak saja dan ternyata bagus untuk obat malaria. Sangat setuju adek. Sangat setuju. Sehingga masalah suka atau duka itu bagi saya bagaimana kita menikmatinya, melewatinya dalam keceriaan, dalam kebersamaan, dan banyak hal yang mungkin kita anggap duka itu ternyata itu obat kok.
obat untuk buat kita lebih sehat, lebih segar, lebih punya banyak relasi, lebih wow begitulah. Lalu kalau ada yang nakal susah juga sih ya. Namanya umat ya Pastor ya. Namanya umat ini kan beraneka ragam kan. Ya, karena juga kadang gembalanya juga nakal. Jadi benar, jangan melihat bahwa umat saja yang nakal. Pastor juga nakal. Saya rasa kita bertiga ini nakal. Jadi kita kadang harusnya nyukur bulu dombanya lurus, rupanya dibuat agak pang sedikit. Ini berat nih guys, ini berat nih teman-teman, ini berat ini. Susah dicerna. Jangan dicari di kamus manapun lah. Saya aja nggak bisa memahaminya. Lurus tapi bisa jadi pang. Tapi yang pasti Ya. kami bahagia menjadi imam, menjadi pastor, menjadi keluarga, menjadi sahabat bagi semua umat Katolik. Itu saya percaya memang nampak dari raut wajah mereka. Jangan lihat begini, mereka bahagia. Lihat wajah saya. Bahagia. Oke, terima kasih Pastor Maing, Pastor Ferry. Kalau dari saya sendiri, saya usia imamat 10 tahun, tabisan tahun 2013. Masalah suka duka, saya selalu merasakan seperti kata Pastor Ferry, Pastor Maing juga kurang lebih. Susah mengatakan suka duka ya. Karena kita hidup di jalan ini ya memang kita sudah all out. Artinya kita juga sudah sangat memberikan diri sepenuhnya. Jadi rasanya itu semua baik suka maupun duka itu sudah semacam bumbu lah. Jadi apapun, tidak hanya jadi imam, jadi bapak keluarga juga atau hidup berkeluarga juga, nama suka duka selalu ada. Tapi kalau mau dikatakan suka secara lebih detail, saya katakan setiap kali melihat umat bersuka cita ketika bertemu dengan kita, kemudian mereka juga bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Kalau boleh dikatakan kita membagikan sukacita Tuhan kan. Melihat mereka bersukacita itu kita bersukacita meskipun awalnya kita capek, lelah mungkin ya. Oh harus misa kering atau apa gitu. Datang ke kering atau ke stasi, mereka menyambut kita dengan sukacita. Itu malah obat seperti tadi dikatakan Pastor Ferry. Obat kayak gitu. Jadi ketika melayani mereka dan mereka menerima pelayanan itu adalah sebuah sukacita. Kita mewartakan Tuhan dan mereka menerima Tuhan itu juga sebuah sukacita untuk saya pribadi. Duka, saya nggak bisa mengatakan duka. Ya namanya capek-capek sedikit ya nggak apa-apa lah. Namanya juga manusia masih hidup gitu loh, kaki masih nginjak tanah. Ada, tapi bukan hal yang menghalangi saya untuk melayani. Wajar ada pasti ada. Nah, ya saya sih bisa mengatakan itu aja, nggak bisa banyak hal yang saya bisa katakan soal Itu ada Usia imamatnya sendiri Pastor. ada lagu apa? lagunya itu suka-sukamu Tuhan. Itu ada lagunya. Suka-sukamu Tuhan. Aye. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan lah. Usia imamatnya Pastor Rizky berapa tahun Pastor Rizky? Usia imam saya tadi 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. Oh ya, saya mau katakan satu hal lagi. Saya selalu ingat ini, malah saya tuh ingatnya logo imamat, logo apa? Moto imamatnya Pastor Ferry loh. Aku ini hanya hamba yang tidak berguna. Suka-sukamu Tuhan lah. Malah ini loh, moto saya sendiri sampai lupa. Sebab dia memanggil setia. Ya. Sebab dia mau. Iya sih saya ingat saudara. Aku akan mengangkat piala. Bagaimana Pastor Iwan. akan ku balas? Di awal bagaimana akan aku balas? Beli rokok untuk saya, bicara bagus. Lalu kemudian Pastor Iwan baru nyambungnya. Pastor Iwan menyambungnya jadi Aku akan mengangkat piala. Ya saya Keselamatan bagaimana membalas dan menyerukan membalas nama kebaikan. Tuhan. setelah Pastor Iwan mengangkat piala, lalu Pastor Ferry ya
Sama dengan Pastor Ferry kan. Aku ini hanya hamba. Pastor Ferry apa? Dari Mazmur. Nah, saya ambil yang itu tadi. Aku ini hamba. Nah, kami hanya hamba-hamba yang Jadi, tidak berguna. nah, Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi Ya, setelah mereka suka-suka saja. melakukannya, lalu kita harus dituntut untuk setia tuh. Sebab itu dia yang memanggil, memang dia setia, jadi kita harus setia. Sama itu bagaimana Mas? Bagaimana kan ku balas kepada Tuhan? Ada lagunya ya. Segala kebaikannya kepadaku. Oh. Bagaimana mengangkat bendera keselamatan. Kita mau ini Kak, kompleterium. Dan nama Tuhan ya Allah, segeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Cukup. Nanti dikira orang kompleterium. Cukup. Ini jujur nih teman-teman, kami ini tidak tahu pertanyaan ini. Jadi ini tiba-tiba nih pertanyaannya, tiba-tiba nih. Jadi kami harus mikir dulu, agak sedikit itu. Saya pikir Bebas lah, bebas. Pengalaman yang dinikmati dalam kelucuannya. Iya. Kalau saya yang memulai dulu ya. Saya punya satu pengalaman yang sampai sekarang tetap menggelikan rasa itu. Begini, di suatu paroki, di suatu stasi, ketika tahun 2017 TPE kita yang diperbaharui, yang dulu ketika pastor mengatakan Tuhan beserta kita, umat menjawab sekarang dan selama-lamanya. Betul. Diperbaharui oleh TPE yang baru, bukan lagi Tuhan beserta kita, tetapi Tuhan bersamamu. Dan umat menjawab dan bersama rohmu. Di suatu stasi ketika saya misah malam Natal, saya mensosialisasikan TPE yang baru itu. Dan mulai bersosialisasi secara praktis. Jadi saya bilang umat, sebelum kita misah, kita akan latihan bersama TPE yang baru. Kalau dulu pastor mengatakan Tuhan beserta kita, umat menjawab sekarang dan selama-lamanya. Sekarang udah diganti. Kalau pastor mengatakan Tuhan bersamamu, umat menjawab dan bersama rohmu. Paham? Paham pastor? Oke, kita latihan bersama. Ya, latihan. Kami jadi umat. Nah, jadi latihan bersama. Saya memulainya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sip. Sekali lagi. Oke, latihan sekali lagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sip. Sekali lagi yang terakhir supaya kita semua bisa ingat dan tidak ada yang salah-salah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sip. Dan mulailah perayaan Ekaristi, siap dimulai. Lagu perarakan, lagu pembukaan, pastor juga masuk. Karena TPE yang baru, saya tidak menyanyikan, tetapi saya cuma hanya mengejakan. Ayo perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan dijawab, sip pastor. Saya pun akhirnya terdiam, mau marah sama, mau ketawa sama. Akhirnya saya diam sejenak dan saya berpikir, ternyata saya yang yang menjawab sip itu adalah anak-anak itu yang duduk di depan, dan mereka pun menjawab, Tuhan bersamamu. Sip pastor. Dan misa pun dilanjutkan. Itu pengalaman yang paling itu kira-kira pengalaman saya, Pastor Ferry dan Pastor Yosi. Mungkin Pastor Ferry dan Pastor Yosi ada pengalaman yang bombastik. Masih susah
susah juga nih mungkin Pastor Ferry atau saya lah dulu gimana? Banyak sih sebenarnya ya. Paling mengesan itu banyak sih rasanya dalam hidup ya. Saya rasa Pastor Maing ini hanya mengeluarkan satu aja, sudah banyak ini, banyak pengalaman mengesankan. Mengesankan, ya lucu, ya mungkin juga sangat-sangat sedih memberikan kita pelajaran bahwa ternyata ya kita harus berbuat sesuatu seperti itu. Dan bagi saya kalau mau dibilang sekedar lucu ya tidak sekedar lucu sih. Mungkin bermakna bagi saya. Ya, kalau saya pribadi lebih pada pemaknaan dari sebuah kisah itu, entah itu kisah yang lucu, kisah yang mungkin juga kadang menjengkelkan, tapi bagaimana kemudian memaknainya, dan itu yang menjadi bekal untuk perjalanan selanjutnya. Ya, karena kalau kami para pastor kan selalu berjalan kan, turne mengunjungi umat, dan itu tugas, itu sudah kewajiban. Pada suatu ketika saya tugas di paroki juga yang paling ujung dari Kuskupan Sanggau, pastor sebelum saya itu memang sudah bilang, medan kita susah, berat, jadi kalau tidak perlu benar ya tidak usahlah terlalu ngotot untuk buat sesuatu, untuk kerjakan sesuatu atau turne. Tapi pada waktu itu saya ngotot tahun pertama. Ya, karena kami kalau kita di Sanggau ini kan misa pembaharuan janji imamat itu dilakukan pada hari Kamis pagi, Kamis putih pagi. Sedangkan Kamis putih malamnya untuk misa bersama umat, ya kita harus merayakannya juga. Sehingga akhirnya saya berangkat dari paroki untuk sampai ke keuskupan supaya bisa ikut misa krisma untuk pembaharuan janji imamat itu. Sehari sebelumnya saya sudah berangkat, lalu sudah misa segala macam bersama Bapak Uskup waktu itu. Saya ingat waktu itu Bapak Uskup memberi nasihat supaya para pastor jangan main TikTok. Saya ingat itu. Dan akhirnya ya itu satu pesan yang memang waktu itu. Tapi TikTok belum berkembang seperti sekarang. Dan sudah selesai misa krisma Kamis putih pagi untuk pembaharuan janji imamat. Kami makan bersama di Kuskupan. Sesudah itu memang sebelum jam 12 saya sudah menyiapkan diri, saya harus kembali ke paroki untuk misa besok, nanti malam. Jadi perjalanan lanjut pakai sepeda motor sampai di paroki saya sekitar jam 5 sore, sebelum jam 5 saya rasa. Dan saya pikir wah masih ada waktu untuk istirahat sebentar. Jadi ya saya masuk kamar, letakkan tas segala macam, bebenah, saya baring dulu sebentar. Jadi saya baring, pikir 5:30 bisa bangun, mandi dan persiapan untuk misa. Ternyata 5:30 saya dibangunkan oleh weker saya. Saya tidak mampu bergerak. Aduh, sakit pinggang. Ternyata sakit pinggang. Sakit urat. Aduh, bagaimana nih? Saya harus misa nih. Tapi cobalah. Lalu saya di situ merasa mungkin kayak gini orang tua dulu ya. Kalau sudah tua sakit pinggang nggak bisa apa-apa. Kita mungkin kadang ngolok-ngolok, tapi ternyata sakit. Jadi itu waktu itu sakit dan kondisi tidak bisa menggerakkan badan. Tidak bisa menggerakkan badan. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saya masih terbaring. Akhirnya baru bisa bangun lalu kemudian duduk dulu di tempat tidur. Karena waktu juga saya harus bersiap. Saya sudah berpikir mungkin saya harus menghentikan misa malam Kamis Putih, pembasuhan kaki, tapi karena saya hanya sendiri di paroki, tidak ada pastor lain yang bisa menggantikan saya. Nah, jadi saya sudah harus mampu, harus bisa.
Sehingga saya bangun dengan tertatih-tatih, mandi, persiapan untuk misa Kamis Putih. Dalam persiapan itu saya mikir, waduh, nanti ada pembasuhan kaki nih. Saya harus berjongkok di bawah, lalu kemudian membungkuk lagi, mencuci kaki para rasul. Dan saya punya kebiasaan setelah saya cuci, saya cium kaki para rasul itu. Mampu nak nih. Tapi ya udahlah, jalani dulu misa saja. Selesai misa, lanjut misa. Begitu pembasuhan kaki yang sudah ditunggu-tunggu, sudah dipikirkan sejak semula, harus saya lakukan. Ternyata saya bisa. Waktu itu saya hanya mungkin ada satu pemikiran bahwa Tuhan Yesus juga mengalami yang jauh lebih berat dari ini. Hanya sekedar sakit pinggang. Kalau untuk mencium kaki para rasul, saya masih mampu dan saya lakukan. 12 rasul selesai dan misa malam itu pun selesai, sehingga saya lega dan bisa, ya saya pikir saya bisa saat malam itu. Tapi untungnya nggak ada yang jadi Yudas ya Mas. Nah itu kita nggak tahu karena Yudas hilang sesudah itu. Tapi lalu kemudian saya malamnya ketika sudah mau tidur, saya lalu berpikir tugas saya bukan hanya hari ini, besok masih ada Jumat Agung, malam Pasca pertama, Pasca hari raya, lalu kemudian saya masih turne 3 hari sesudah Pasca itu masih ada 3 kampung. Wih, mampu enggak saya nih? Akhirnya saya perlu tukang urut. Jadi malam itu juga saya telepon salah satu umat, saya tanya, adakah tukang urut di sini yang bisa bantu saya? Oh ada Pak Sur. Tapi dia tidak beragama Katolik loh, boleh ya? Oh boleh. Yang penting saya sembuh, saya bisa melayani. Oh siapa so? Nanti kita hubungi. Besok bisa kah? Ya besok lah. Ini udah malam, jangan mungkin lagi kan. So oke. Nah, itu besok malam itu istirahat. Besok pagi bangun dengan masih susah payah. Lalu saya berpikir, ya tunggu saja mungkin tukang urutnya bisa datang. Jam 8 belum ada datang, jam 9 juga belum ada datang. Wah, jadilah nih karena jam 3 sore harus misa, harus Jumat Agung kan, ibadah Jumat Agung kan. Jam 10 juga belum datang. Akhirnya saya telepon, Lek gimana? Adakah? Sebentar Pastor, nanti mau disusul dulu karena ditelepon tukang urutnya nggak ngangkat telepon. Ya oke. Tunggu lagi 10:30, belum ada, jam 11. Lalu dia datang, umat itu, Alek itu datang, dan dia bilang, Pastor minta maaf, tukang urutnya juga sedang sakit pinggang, jadi nggak bisa datang ke sini. Mati. Ya sudahlah, nikmati saja seperti yang pertama tadi, nikmati saja, suka. Tapi duka, sampai selesai saya masih sakit pinggang. Selesaikan sampai pulang dari turne pun saya selesaikan 3 hari turne sesudah Pasca Dalam keadaan sakit pinggang. Dalam keadaan sakit pinggang dan ternyata Selesai. Nggak tahu ya. Luar biasa nih Ini pengalamannya. ini cerita apa ini? Ini cerita apa tadi katanya? Cerita horor. Pengalaman yang saya masih mengenangnya ketika mungkin pengalaman itu bisa dinikmati dalam kelucuan, bisa lucu ya tadi. bisa dimaknai. Nanti lucunya tadi tukang urutnya juga Iya. sakit. Itu lucunya. Asik. Ya. Ada hal terindah yang ingin kita dapat. Bagus. Ceritanya luar biasa sih. Ya itu. Dan Mas Yosi sedih, bagaimana Mas Yosi? saya ini ceritanya sedih. Oh, Cerita lucu. Sedih. Cerita sedih, tapi ketawa pula mereka. yang berakhir lucu kah sedihnya? Ini sebenarnya bagi saya sih cukup menyedihkan. Mungkin di salah satu paroki ketika saya bertugas di salah satu paroki yang cukup ujung juga. Ujung juga nih. Kayaknya sama nih. Tempat yang sama nih. Kita bertiga nih alumni di paroki yang sama nih kayaknya nih. Nah, jadi
Saya lupa itu tunai biasa itu. Tunai biasa, kita akan misa besok, berangkatnya sore ini. Berangkatnya sore. Break dulu ya. Oh, udah. Pertemuan itu lewat. Enggak. Kita mau misa besok dan saya bersama dengan pastor kepala dan katekis kita berangkat turne. Waktu itu saya belum tahu jalan, jadi saya diboncengi oleh katekis. Sepertinya ini cerita yang bergantung itu. Ya. Bukan sekali itu. Sedih ya. Saya tahu itu cerita sedih itu. Maaf guys. Ya gitu. Jadi kita berangkat sudah sore dan mungkin belum sampai di lokasi, masih di pertengahan jalan, hari sudah mulai gelap. Yang bikin saya terkaget-kaget adalah karena ini baru perjalanan pertama saya turne ke tempat yang cukup jauh di paroki itu, di salah satu stasiun ujung, bahwa jalannya itu nggak ada teman-teman, rumput semua. Saya bilang, itu katekis, loh jalannya mana? Loh ini pastor, loh ininya tuh mah, ini yang kita lewati ini. Loh kok bisa-bisa dia tahu jalannya gitu kan? Ya udahlah kita percaya aja. Waktu itu posisinya saya bawa motor. Pokoknya lewati aja pastor ini. Karena pastor kepala udah duluan, jadi hanya bekas-bekasnya saja. Saya percaya saja pada tuntunan, bukan yang ilahi, tuntunan yang katekis belakang. Jadi kita jalan saja, memang ada model-model jalan, ya kita lewati. Yang saya tidak tahu adalah bahwa beberapa meter di depan ternyata itu ada parit. Parit. Mungkin ya besarnya kira-kira semeja ini ya. Besarnya segini. Semeja ini ya. Oh masih besar lah. Sungai ya Allah mungkin. Yang katekis itu tidak beritahu bahwa sungai ini hanya bisa dilalui oleh satu motor dengan papan hanya sebesar ban. Yang saya lakukan adalah saya tidak melewati jembatan kecil itu. Yang saya lewati adalah jembatan yang tak kelihatan, alias tidak ada jembatan. Harusnya saya melewati bagian jembatan, tapi yang saya pilih adalah sebelahnya yang tidak ada jembatan. Ya otomatis dong, otomatis motor nyungsep masuk dan katekis saya salto di depan saya. Saya terkapar dan katekis sempat salto, dia refleksnya bagus mungkin ya, mungkin ada silat atau apa dia. Dia setelah salto dan berguling sejenak, dia langsung berbalik. Dia segera teringat, wih ini Pastor Yosi masuk ke parit, gitu kan. Saya waktu itu mungkin karena kesal, karena sudah jatuh, saya pura-pura pingsan aja. Diam aja. Karena kesal sebenarnya, bukan karena pingsan, bukan. Tapi karena kesal. Akhirnya dia balik badan saya, dia buka helm saya, pastor. Saya bilang saya masih hidup. Saya masih hidup. Tapi kesal. Oh iya, untuk pastor nggak apa-apa. Saya bilang apa kamu nggak bilang kalau ini cuma titiannya cuma satu papan gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia juga sudah lama tidak pergi gitu. Akhirnya kita selamatkan motor saya dulu dan saya sendiri yang telah balik. Selamatkan, sudah di seberang. Pastor kepala sudah berantah di depan, sudah di ujung sana, bahkan sudah di ujung jembatan. Nah, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Hanya berselang kurang lebih 1 menit. Jembatan, ada jembatan. Yang ini jembatannya besar. Yang tadi jembatannya cuma sepapan, ini besar. Lalu saya bilang katekis, mending turun dulu, kita nggak tahu keadaan jembatan ini seperti apa. Oke. Katekis berjalan tapi tidak menyeberang, tidak lewat jembatan ini, dia menyeberang lewat sungai karena mungkin dia pilih amannya. Nah, disinilah hal kedua terjadi. Saya coba meniti jembatan itu dengan membawa sepeda motor. Kalau yang tadi saya salah melewati titian, kali ini saya benar melewati titian tetapi salah perkiraan. Ternyata papan yang dilewati dari jembatan ini, papan-papannya sudah rapuh. Otomatis dong juga motor jebol, jatuh, tapi tidak sampai habis jatuh. Dia hanya jatuh, tumbang. Kaki saya yang untuk bertumpu harusnya di papannya lapuk. Jadi papannya patah dan saya bergantung di jembatan, tidak berani bergerak. Kaki ke atas. Kaki ke atas. Dia seperti tuas seperti ini. Saya panik.
panik dan marah lagi. Lalu katekisnya bilang, pastor kenapa? Ya patah ini. Akhirnya yang kedua ini mereka melakukan evakuasi. Ini evakuasi nih. Mereka berhati-hati, penuh perhitungan. Tapi masalahnya saya sudah bergantung lama di jembatan. Jadi ya mereka penuh perhitungan menyelamatkan saya dan motor saya. Setelah selesai evakuasi baru pastor kepala mengatakan, rupanya jembatan ini tidak boleh dilewati. Sudah ada palangnya di situ, rupanya kami tidak lihat. Ya, tadi saya lewat situ, lewat bawah. Kata pastor kepala, ya udah kalau begitu ya, ini nasib saya. Lewat jembatan yang tidak ada benarnya jembatan itu. Ya, akhirnya it's okay. Saya kesal 2 kali dengan keadaan seperti itu. Tidak berjeda sampai 5 menit, hanya dalam 5 menit 2 kejadian yang membuat hati sebenarnya cukup kesal dan menakutkan kalau bagi saya. Kalau saya refleksikan lagi, kalau tidak karena Tuhan, mungkin saya sudah sakit-sakit semua badan saya, atau mungkin kaki saya patah. Jujur aja memang saya sudah seperti tuas di jembatan itu, hanya menopang badan saya agar saya tidak jatuh. Untuk bergerak lebih jauh saya tidak begitu berani karena jembatan sudah lapuk. Kalau saya bergerak banyak, mungkin jembatan ambruk, akan lebih berbahaya. Setelah sampai di tempat, umat bertanya dengan keadaan saya karena pastor kepala menceritakan ini pastor Yosi baru jatuh 2 kali. baru 2, belum ketiga. Besoknya yang ketiga ada, tapi tidak usah diceritakan ini. Akhirnya ya mereka memberi obat yang bagi saya mujarab, menggunakan madu saja ya. Akhirnya yang ajaibnya bagi saya, mungkin karena juga faktor obat itu, tapi saya percaya juga Tuhan masih menginginkan saya untuk turun, adalah bahwa saya tidak merasakan sakit sama sekali badan saya. Itu saya aneh. Padahal saya jatuh itu bukan main-main. Sampai saya bisa menyelesaikan tugas turunnya saya, bahkan jatuh yang ketiga kali. Sebenarnya saya tidak mau cerita yang itu simpel aja sih, cuma licin doang, licin terpleset jatuh lagi gitu. Nah itu tidak mengalami hal-hal fatal kalau boleh saya katakan. Saya percaya di sini, saya percaya bahwa Tuhan kalau memang berkehendak untuk kita melaksanakan tugas, ya dia akan tolong kita, dia akan bantu kita dan jaga kita selalu. Dia tidak akan biarkan kita untuk jatuh sendiri. Saya yakin kalau tanpa Tuhan mungkin saya lebih parah. Ada juga lagunya tuh. Apa tuh? Let it be, let it be, let it be. Banyak copyright ini. Itu saya tahu lagunya gimana. Ya, jadilah. Itu pengalaman saya. Tuhan lah. Pengalaman saya teman-teman. Artinya begini, pertanyaan Made tadi bertanya soal pengalaman para pastor. Sederhana kita maknai begini, ketika pertanyaan pengalaman itu dilontarkan kepada kami para pastor, ada hal yang terlihatnya begini. Pastor itu bukan super power, bukan Superman atau orang sempurna, bukan malaikat, tapi pastor ada lagunya. Juga sama seperti kita biasa, ada kekurangan, ada kelebihan yang kita punya. Juga mau mengatakan juga bahwa jadi pastor juga masih injak di atas tanah bersama kita. Kita mendengar pengalaman para pastor. Saya punya Pastor Ferry, Pastor Yosi, ketika dalam kerapuan sebagai manusia, dalam kecemasan, ketika kita dipanggil untuk melayani, tapi kita punya kekurangan, keterbatasan. Dan Pastor Ferry tadi sakit, Pastor tadi harus jatuh. Sebagai manusia, kadang rasa ada kecemasan, kadang juga ada rasa emosi. Betul. Artinya dalam tanda petik, dalam ketakberdayaan kita, dalam kepasrahan kita, dalam kelemahan kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ternyata bahwa ada rahmat, ada pertolongan Tuhan yang tanpa kita sadari terjadi. Pastor Ferry ketika harus mau misal Kamis Putih ya, Kamis Putih, basuhan kaki. kalau merasa jengkel, merasa mau protes ke Tuhan,
Oh Tuhan, Aku harus gini. ngapa bahannya sakitnya nih? Iya. Aku ini mau misah nih. Manusia sekali. Jangan berpikir bahwa Oh, kami abang. jadi pastor, kemudian bahwa kami langsung Tuhan gini. Kadang-kadang ada rasa jengkel ya. Kita ini mau melayani gitu. Ternyata bahwa manusiawi kita dalam keterbatasan kekurangan kita, ketika Tuhan pakai kita dalam ketidaktahuan, dalam kepasrahan, rahmat itu ada Ya, betul. bekerja. Bahkan termasuk Tuhan bersamamu. Iya. Pastor. Dalam kelemahan itu, ketika semua itu berjalan, baru kita lihat ke belakang, baru kita pikir, kok bisa ya? Dalam kekurangan, Betul. dalam kelemahan. Setelah itu baru kita refleksikan, kok bisa ya? Kok bisa kita lewati gitu ya? Kadang juga merasa lucu kan? Ya, sudah itu semuanya lewat baru kita melihat lucu juga. Awalnya jengkel gitu ya. Begitu, bro. Makanya ada satu kalimat filsafat yang mengatakan, ya, Tuhan itu kan sang yang maha lucu. Dengan begitu banyak ciptaan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jelek, ada yang Ada hitam, ada putih. Ternyata Putih, Tuhan putih, itu- putih. Dia tadi salah. Itu sang maha lucu. Tapi dia salah nunjuk tadi. Ada kita. Kadang-kadang nih Ya itulah teman-teman, banyak hal memang yang sebenarnya kita kalau memaknai hidup itu dengan serius bisa jadi gila juga. Tapi kalau memaknai segala sesuatunya bahwa pasti ada rencana yang bagus dari Tuhan, rasanya lucu-lucu juga. Karena tadi Tuhan itu apa tadi? Tuhan Sang maha lucu. Sang mah lucu. pencipta yang lucu dan juga dia seorang DJ. Ada itu. Bincang-bincang kita malam hari ini mendapat juga satu sifat Tuhan ya. Ya, Pak. Tuhan maha baik, Tuhan maha bijaksana. Jangan lupa Tuhan juga maha lucu. Lucu. Itu Tuhan. Ya Tuhan lucu. Lucu. Ketawa kami ini. Pastor dulu lah, orang tua yang terakhir. Ya, kayaknya muda nih ngalah kali ini ya. Pak. Saya jujur aja sih kalau yang membuat saya ke tiger. Yang membuat saya tertarik, terpanggil terlalu mulut waktu itu. Kepingin menjadi pastor. Ya, saya sih jujur aja karena jubah. Jubah kalau lihat imam atau waktu itu frater sudah pakai jubah, aduh kok kayaknya keren karena nggak ada pakaian kayak gitu di zaman sekarang, nggak ada. Kalau ada pun superhero yang pakai pakaian kayak gitu kali. Jadi ya udah Daster. untuk tidur. Jadi ya saya mau aja jadi imam waktu itu, ya salah satunya alasannya karena itu, meskipun di sepanjang perjalanan akhirnya itu tidak menjadi hal yang utama lagi, menjadi favorit lagi untuk motivasi kita menjadi imam. Banyak hal yang ternyata lebih indah dari itu yang Tuhan siapkan ketika kita sudah menjadi imam. Apa itu? Saya tidak bisa katakan karena masing-masing punya pandangannya soal ini. Macam-macam cara Tuhan membuat kita itu semakin mencintai imamat kita. Banyak cara Tuhan, saya yakin banyak cara Tuhan untuk membuat saya mencintai imamat saya, dengan orang yang dijumpai, dengan hal yang dirasakan, hal yang dialami. Bukan lagi masalah jubah. Kalau boleh dikatakan jubah sampai lupa nyucinya. Sekarang udah malas nyuci jubah kali. Tapi Hitam semua sini ya. oh udah juga. Saya enggak. Saya pun enggak. Pas main aja kayaknya di pastor. Itu dari saya. Yang muda kedua nih. Saya tuh sebenarnya kalau masih kecil, masih SD, saya tuh cita-citanya tuh jadi hansip. Mulia sekali. Asik, itu juga profesi. Karena PBB peraturan. Mohon maaf. Karena memang waktu itu saya masih sekolah yang juga cukup jauh dari rumah, lalu bapak bekerja, ya mama di rumah.
Akhirnya ada satu anak buah bapak itu Hansip, dia yang selalu akan jemput saya pulang dari sekolah. Sehingga karena saya anak yang paling bungsu, kalau ditanya, "Dek, mau nanti udah besar mau jadi apa?" Mau jadi Hansip. Karena om itu yang selalu selalu jemput saya pulang sekolah. Tapi namanya bukan Hansip kan? Hansip. Oh ya, namanya. Namanya bukan Hansip. Hansip namanya. Teman-teman namanya Hansip. Cuman ya enggak tahu ya. Saya lupa namanya. Nah, oh iya, Bang Eno. Sudah lama. Ya. Tapi saya terkesan dengan dia. Karena dia orangnya juga ramah, baik, dan Bang Eno termasuk orang yang membawa saya untuk sampai ke tempat ini. Setelah dia jadi Hansip, tapi dia masih dekat dengan keluarga kami, lalu jadi driver, dan dia yang membawa bapak waktu itu berobat, dan ya saya ikut di sini tempat ini. Ya, lalu lanjut. Hansip akhirnya ya banyak juga sih yang protes kan. Kok jadi Hansip sih? Ya udahlah, pokoknya itu prinsip saya. Nah, setelah SMP saya ini anak bungsu dari 6 bersaudara, 5 itu laki-laki semua termasuk saya, dan kakak itu 1 saja yang perempuan. Sehingga saya ini dididiknya untuk menjadi, ya menurut saya pada waktu itu, saya ini dididik menjadi anak perempuan. Mengapa? Saya pulang sekolah harus belanja, beli sayur, beli kangkung, beli ikan asin, dan begitu pulang ke rumah saya masak, saya buat ini itu. Dan waktu itu mama saya juga ya, ada buka warung kecil-kecil, sehingga dia sibuk di warung dan saya harus siapkan segala sesuatu di rumah untuk masak segala macam, bersihkan rumah. Lalu saya merasa saya ini laki-laki loh, si jantan gitu kan, kok saya harus disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, harus nyuci, harus masak segala macam. Dan di situ saya pikir saya harus keluar dari rumah ini. Saya nggak bisa di sini. Nanti kalau lama-lama di sini saya jadi cewek. Lalu kalau mau keluar kemana kan gitu kan? Nah, akhirnya saya kenal dengan satu brother itu cerita tentang nyerokok segala macam. Wah, sebetulnya saya menarik ini, karena di situ semuanya laki-laki. Jadi seminari semuanya anak laki-laki, lalu kemudian kita bisa belajar mandiri di situ. Saya pengen situ. Dan brother mendukung. Mama saya menolak. Bapak, ya terserah kaulah. Yang penting, nah itu kata-kata bapak saya yang selalu saya pegang itu, bertanggung jawab, itu bahasa dia. Jadi kalau kamu sudah milih yang itu, ya tanggung jawab, jalankan. Walaupun waktu itu memang saya tidak bertanggung jawab untuk menjalankan. Ya, tapi ya apapun itu akhirnya bahwa dengan ngototnya saya untuk selesai SMP saya harus keluar masuk seminari dengan motivasinya oke, jadi imam masih dalam tanda kutip. Tapi ternyata ketika sudah berjalan di seminari, ya sempat pacaran juga, sempat hilang juga, sempat kuliah juga. Setelah selesai SMA ternyata saya kuliah di kampus Kumung. Lalu kemudian di situ baru kemudian saya menemukan lagi bahwa cara hidup ini rasanya bukan seperti yang saya mau, seperti itu. Akhirnya saya keluar lagi dari kampus umum itu, masuk lagi, melamar lagi untuk menjadi imam. Dan saya rasa proses itu pada intinya adalah pertualangan sih. Saya suka bertualang, itu saja. Dan pertualangan itulah yang akhirnya mengantar saya sampai sekarang, bahwa menjadi imam itu pun, hidup itu kan sebuah perjalanan kan, bukan kata lewat hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Mereka udah terlalu tua. Lagunya Dewa itu. Ya, maaf saya. Musisi satu lagu Dewanya kok nggak tahu. Saya bukan musisi Pastor, musiman. Musiman itu berarti musim durian.
Ya, tapi bagi saya itulah bahwa hidup itu tidak stagnan di satu tempat. Kita memang terkadang kita punya keinginan jadi hansip, terkadang kita punya keinginan mungkin menjadi laki-laki tulen kan. Gini laki-laki Berikutnya, kemudian mungkin kita ingin menjadi sarjana elektro seperti itu. Tapi akhirnya perjalanan itu mengarahkan kita sendiri kok akhirnya kemana sih kita ini. Dan ternyata ya kembali lagi yang di atas kok semuanya yang ngatur. Kita terbuka saja kan. Jadi jangan sampai juga kita tertutup. Aku nggak mau. Tapi ketika kita terbuka, ternyata saya sampai di sini juga 13 tahun dan tidak ada yang disesalkan. Waktu yang mungkin orang lain bilang terbuang sia-sia setahun di luar, bayar SPP, bayar uang kuliah. Berapa tahun tuh Pastor? Ya setahun lah. Saya setahun. Cuman kami ada istilahnya nasakong dulu tuh, nilai 1, jadi IP-nya 1,1 sih. Dan di situ juga saya pikir kalau saya masih di kampus ini mau berapa tahun selesaikan. Hati sudah tidak di situ ya 1,0 aja tuh. Bisa. Tapi ya begitulah ya, baiklah lagi banyak terlalu panjang nanti. Saya sederhana aja. Panggilan menjadi pastor ini bermula dari mata, sama seperti pengalaman Pastor Yosi, bermula dari mata. Saya waktu kecil sering ikut mama saya untuk bisa hari Minggu di Katedral Laratuka, dan mata ini senang melihat busana liturginya pastor. Ketika pastor memimpin senang sekali melihat sama dong busana liturgi itu, jubah, stola dan kasula. Melihat itu, mata ini melihat pastor ketika memakai busana liturgi yang tadi Pastor Yosi bilang lain daripada lain itu, mata ini melihat ada keindahan tersendiri dan gagah gitu. Dan dari situ, dari mata itu, kapan saya bisa seperti ini? Dan itu terus Ketrigger. terus meong. terus ada dalam diri. Sejalan dengan perkembangan memang cita-cita itu akhirnya berubah melihat ini ya dari mata lah, melihat pernah juga ketika waktu di seminari menengah, SMA seminari menengah yang saya bilang dari mata tadi, melihat Kopassus itu ingin menjadi Kopassus. Kopi susu ternyata bahwa kok seperti Hansip juga jadinya. mereka berdua, pengalaman mereka berdua ini saya perjalanan waktu terus akhirnya penglihatan pertama itu lebih kuat dan akhirnya tetap saya jadi Laskar Kristus, jadi pastor sampai sekarang Laskar, dan saya sungguh sangat menikmati menjadi pastor, menjadi Laskar Kristus sampai sekarang. Dan kami adalah Laskar Kristus, jangan lupa itu. Seperti itu, hal-hal sederhana tetapi bahwa rupanya Tuhan menyentuh kita, memanggil kita dari hal-hal yang sederhana yang dari kanak-kanak kita berpikir. Simpel aja, Tuhan manggil Petrus dengan Ketika cara ikan. Pastor Ferry harus keluar dari dia tidak mau jadi perempuan yang laki itu orang lucu itu. Memang Tuhan yang lucu. Oh. Sip. pastor. Sudah ya? Iya, oke, baik teman-teman. Intinya proses harus dihargai, proses itu. Meskipun tadi kami ceritanya mungkin itu disingkat-singkat, tapi semuanya itu adalah proses. Pak Pastor Ferry pasti mengalami proses yang luar biasa sampai akhirnya berani memutuskan keluar dari kuliah dan kuliah di kampus umum lalu menjadi imam. Pastor Maing juga dengan cara melihat dan lalu sempat juga bergulat untuk menjadi Kopassus tadi. Nah, ini prosesnya itu yang harus dihargai. Nah, teman-teman juga bukan hanya masalah menjadi imam, tetapi menjadi apapun prosesnya itu mahal. Tidak akan dimiliki oleh setiap orang dengan proses yang sama.
prosesnya itu yang membuat kita semakin dewasa. Oke, tidak bisa banyak pesan yang bisa kami berikan, ini hanya bincang-bincang santai sebenarnya. Kebetulan ada waktu dengan dua pastor ini, ya syukurlah bisa bincang-bincang malam hari ini. Nah, itu yang mungkin bisa kami bagikan, sharekan, ya. Ingat kami ini pasukan Laskar Kristus tetap, ya. Kami mendoakan kalian. Hansip Kristus. Kopassus tadi siapa namanya? Kopassus juga namanya. Kalian juga mendoakan kami, ya, karena Semua juga masih masih proses. Masih proses. Sebelum mati menjadi imam tetap menjadi imam, Menjadi imam proses. Baik, saya rasa ada. Kita sama-sama saling mendoakan. Pastor juga memerlukan juga doa dari umat sekalian. Betul. Kita sama-sama saling mendoakan karena semua panggilan, semua profesi itu berharga di mata Tuhan. Jadi dalam lucunya Tuhan memanggil kita, tetapi kita semua tetap berharga di mata Tuhan. Kelucuan itu menjadi indah, menjadi berharga kalau kita hayati. Berarti temanya ini Tuhan Sang Maha Lucu. Sang Maha Lucu. Ya, jadinya 2-1. Sing pasal. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Nang Islam.